COVID-19 di India belum mereda, muncul ancaman gelombang ketiga. Sebuah organisasi dokter di India telah memperingatkan bahwa gelombang ketiga COVID di negara itu tidak dapat dihindari karena pembatasan sosial yang dilonggarkan di seluruh negeri. Perdana Menteri Narendra Modi juga telah memperingatkan terhadap kerumunan pengunjung di lokasi wisata di India. Foto dan video turis yang berbondong-bondong ke tujuan wisata populer menjadi viral dalam beberapa hari terakhir. Video menunjukkan bahwa sebagian besar dari mereka tidak mengenakan masker atau menjaga jarak sosial di tempat umum. Laporan dari media-media setempat mengungkapkan ribuan orang kini kembali mengunjungi tempat-tempat wisata perbukitan atau hill station di India sehingga memicu kekhawatiran penyebaran virus. Saya mengatakan dengan sangat tegas bahwa tidak baik sampai terjadi kerumunan di tempat-tempat wisata, pasar tanpa pakai masker, kata Modi dalam cuitan di Twitter sambil menyadari bahwa industri pariwisata telah mengalami pukulan hebat akibat pemberlakuan karantina wilayah atau lockdown. Kasus baru harian di India telah turun menjadi lebih dari 40.000 dalam beberapa pekan terakhir, turun dari puncaknya yaitu sekitar 400.000 kasus bulan Mei. Penurunan jumlah sebagian besar disebabkan oleh lockdown ketat di sejumlah negara bagian, tapi kebijakan itu sekarang dilonggarkan. Meski demikian, para ahli khawatir India dapat berada pada risiko gelombang infeksi ketiga karena baru sekitar 6% dari populasi yang memenuhi syarat yang telah divaksinasi sepenuhnya. Sementara itu baru sekitar 22% yang telah menerima setidaknya 1 dosis. Asosiasi Kedokteran India, sebuah organisasi yang mewakili dokter di India pada hari Senin mengatakan, rasanya menyakitkan untuk mencatat bahwa baik pemerintah dan masyarakat sudah berpuas diri dan mengadakan pertemuan massal tanpa mengikuti protokol COVID. Kegiatan turis, travel ziarah, semangat keagamaan, semuanya dibutuhkan tapi bisa menunggu beberapa bulan lagi, kata Ima. Ia menambahkan bahwa membuka tujuan-tujuan ini dan membiarkan orang-orang yang tidak divaksinasi berkumpul dalam pertemuan besar adalah super spreader yang potensial untuk gelombang ketiga COVID. India baru saja keluar dari gelombang kedua yang mematikan. Saat itu rumah sakit dan krematorium yang kewalahan dipenuhi dengan orang mati. Saat ini beberapa negara bagian telah dibuka dan mengizinkan kegiatan turisme dan pertemuan keagamaan. Tetapi para ahli khawatir tentang dampak dari pertemuan-pertemuan ini. Para ahli khawatir pertemuan keagamaan besar dapat menyebabkan penularan COVID besar-besaran. Pada bulan April, jutaan orang berkumpul di kota Himalaya Haridwar untuk berpartisipasi dalam festival Kumbh Mela. Bahkan ketika beberapa kota bergulat dengan kekurangan oksigen dan langkanya tempat tidur di rumah sakit, beberapa orang yang datang dari seluruh penjuru negeri dinyatakan positif pada hari-hari berikutnya. Sekarang pihak berwenang di negara bagian Uttar Pradesh bersiap untuk mengadakan festival Kanwar Yatra tahunan mulai 25 Juli. Para ahli mengatakan bahwa India perlu menegakkan protokol kesehatan secara ketat dan lebih mempercepat laju vaksinasi untuk menghindari gelombang ketiga. India memvaksinasi sekitar 4 juta orang setiap hari, tetapi perlu 8 sampai 9 juta vaksinasi per hari untuk mencapai target vaksinasi semua orang di atas usia 18 pada akhir tahun ini. Beberapa negara bagian juga tidak memiliki cukup vaksin. Pada hari Selasa, beberapa pusat vaksinasi publik di Delhi ditutup setelah mereka kehabisan suntikan. Arab Saudi mencekam ledakan besar terjadi dekat istana Raja Abdul Aziz. Arab Saudi mencekam ledakan besar terjadi di kota Al-Quds. Suara dentuman terdengar dan membuat kepanikan warga.
Berdasarkan informasi yang diterima Viva Militer, ledakan terjadi pada Rabu pagi 14 Juli 2021 waktu Arab Saudi. Ledakan terjadi sekitar pukul 5:01, bola api besar terlihat berkobar dari kejauhan disertai kepulan asap hitam pekat yang mengangkasa. Jerit ketakutan warga pecah seketika. Menurut juru bicara Kementerian Pertahanan Kerajaan Arab Saudi, Brigadir Jenderal Turki Al-Maliki, ledakan itu bukan sebuah serangan rudal balistik yang dilancarkan militer musuh ke kota Al-Qarz, tapi ledakan itu berasal dari sisa-sisa amunisi dan senjata yang sudah tidak terpakai lagi. Ledakan tidak disengaja dari sisa-sisa persenjataan yang tidak dapat digunakan yang disiapkan untuk dipindahkan di salah satu tempat pembuangan di Qarz, kata Brigjen Turki Al-Maliki. Brigjen Turki Al-Maliki memastikan tidak ada korban luka dan korban jiwa dalam ledakan itu. Meski begitu, penyebab ledakan telah ditangani pihak keamanan setempat. Kota Al-Qad merupakan salah satu wilayah terpenting bagi Arab Saudi. Di kota yang berada di Arab bagian tengah provinsi Riyadh ini banyak terdapat bangunan bersejarah. Salah satunya ialah Istana Raja Abdul Aziz. Sekedar diketahui, situasi di Arab Saudi tegang akhir-akhir ini, apalagi setelah militer Yaman menembakkan sejumlah rudal balistik ke wilayah selatan Kerajaan Arab Saudi. Yaman menyerang Arab Saudi dengan tujuan membalas serangan brutal ke negara itu yang menyebabkan terjadi pertumpahan darah di Yaman. Kata-kata ngeri ini keluar dari mulut Presiden Iran. Satu hari kami perkaya 90% uranium. Di tengah upaya pemulihan perjanjian nuklir 2015 yang ditinggalkan Washington 3 tahun lalu, petinggi Iran malah membuat klaim besar terkait kemampuan negara tersebut memperkaya uranium. Badan Energi Atom Iran dapat memperkaya uranium hingga 20 dan 60%, dan jika satu hari reaktor kami membutuhkannya, mereka dapat memperkaya uranium hingga 90% kemurnian, kata Presiden Hassan Rouhani saat rapat kabinet menurut kantor berita Mer. Perjanjian nuklir Iran membatasi kemurnian fisil di mana Teheran dapat memurnikan uranium pada 3,67%, jauh di bawah 20% yang dicapai sebelum perjanjian. Sedangkan uranium 90% yang dibicarakan Rouhani sudah layak untuk digunakan dalam senjata nuklir pemusnah massal. Iran melanggar perjanjian nuklir melalui berbagai cara sejak Amerika Serikat hengkang dari perjanjian tersebut pada 2018, termasuk memproduksi uranium dengan kemurnian 20 dan 60% lewat pengayaan.